Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjutkan pada karakteristik portofolio itu sendiri. Di sini dikelompokkan menjadi 7 karakteristik portofolio itu sendiri. Yang pertama adalah multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Ya, mari kita lihat. Apa yang pertama adalah multisumber. Artinya bahwa portofolio itu dimungkinkan untuk menilai berbagai macam evidence, berbagai macam eh, sumber atau dokumen karya. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sumber subjek maupun sumber objek. Sumber subjek yang dimaksud di sini bahwa karya peserta didik yang nantinya akan dijadikan portofolio itu bisa diambil atau didapatkan dari peserta didik tersebut, atau kepada sebagai sumbernya adalah pendidik, atau bisa diambilkan dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ketika kita melihat dari sumber objek, jadi objek di sekitar kita, di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat, itu akan menjadi bahan nantinya, menjadi bahan untuk dijadikan sebuah portofolio. Tetapi tentunya di sini harus sesuai dengan tugas yang disampaikan oleh peserta didik. Yang kedua adalah autentik. Artinya bahwa portofolio itu dapat ditinjau dari konteks maupun fakta yang harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah bersifat dinamis. Bersifat dinamis di sini artinya bisa mencakup perkembangan dan perubahan. Ya. Yang keempat, eksplisit. Artinya apa? Semua tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator harus dinyatakan secara jelas. Peserta didik harus mengetahui tujuan dilakukannya portofolio dan kompetensi yang hendak dicapai. Semisal, kita menugaskan kepada anak-anak untuk mengamati tumbuh-tumbuhan. Nah, tentunya di sini kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai harus sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang kelima adalah integrasi. Bahwasanya portofolio senantiasa berkaitan antara program yang dilakukan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata. Artinya bisa memberikan kebermaknaan bagi kehidupan peserta didik itu sendiri. Jadi ketika kita guru memberikan tugas kepada peserta didik, kita usahakan secara maksimal bahwa tugas yang kita berikan kepada peserta didik itu bisa memberikan kebermaknaan di dalam kehidupan nyatanya. Yang keenam adalah kepemilikan. Artinya portofolio tidak hanya sekedar menilai atau membuat peringkat peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Tetapi lebih dari itu, bahwa penilaian portofolio ini lebih menekankan pada adanya rasa kepemilikan, yaitu adanya keterkaitan antara evidence peserta didik dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar dan indikator yang indikator pencapaian belajar. Termasuk di sini kepemilikan portofolio itu adalah merupakan kepemilikan bersama. Jadi warga kelas, warga sekolah yang nantinya bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik dan oleh pendidik itu juga. Yang ketujuh adalah beragam tujuan. Bahwa portofolio di sini dilaksanakan tidak hanya mengacu pada satu tujuan, namun berbagai macam tujuan. Artinya apa? Portofolio dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Termasuk juga portofolio dapat melihat keefektifan suatu program dan pada saat yang sama dijadikan sebuah evaluasi perkembangan individu atau kelompok sebagai komunitas peserta didik. Jadi banyak tujuan dari portofolio ini dilakukannya atau
portofolio itu sendiri memiliki banyak tujuan, bukan hanya sebagai penilaian pada saat itu juga, tapi lebih dari itu menjadi menjadi kekayaan sumber belajar yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, secara umum bentuk portofolio itu dibagi menjadi dua, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Portofolio proses ini adalah merupakan portofolio yang dilakukan pada saat tahapan-tahapan belajar, pada saat proses-proses pembelajaran. Misalkan dalam bentuk catatan-catatan, dalam bentuk laporan-laporan. Ya, ini portofolio proses itu dalam menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Yang kedua, bisa dalam bentuk draft. Bagaimana proses awal itu terjadi, dan tentunya ini sepanjang peserta didik dinilai. Jadi portofolio proses ini adalah merupakan portofolio yang merupakan rekam jejak peserta didik mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran yang diatur dalam rentang waktu tertentu. Ya. Yang kedua adalah portofolio produk. Nah, portofolio produk di sini adalah menekankan pada tinjauan hasil karya terbaik dari peserta didik yang nantinya akan kita dokumentasikan dan menjadi refleksi kualitas peserta didik itu sendiri. Nah, portofolio produk di sini akan berupa portofolio tampilan maupun portofolio dokumentasi. Ya, kita lihat di sini apa saja sih jenis karya siswa yang bisa dijadikan portofolio. Yang pertama, sebenarnya tadi di awal sudah sedikit kita singgung, jenis karya siswa yang bisa kita jadikan sebagai bahan portofolio. Hasil proyek atau penyelidikan atau praktik siswa yang disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Ketika kita memberikan tugas yang berupa proyek, penyelidikan atau praktik, maka laporan-laporan atau hasil dari pengamatan, hasil dari praktik itu yang disampaikan secara lisan maupun tulisan itu akan menjadi bahan sebagai portofolio. Bahkan ini akan berkembang lagi bukan hanya dalam bentuk lisan maupun tulisan, tapi juga dalam bentuk rekam maupun rekam audio dan juga rekam video. Yang kedua adalah gambar atau laporan hasil pengamatan itu sendiri. Pengamatan yang dimaksud di sini adalah pengamatan pada saat ketika siswa melakukan sebuah praktik. Nah, keterkaitannya dengan yang pertama tadi. Yang ketiga adalah deskripsi, gambaran, narasi, atau bisa juga dalam bentuk diagram. Ketika anak-anak kita berikan sebuah permasalahan untuk dipecahkan. Yang keempat, laporan kerja kelompok. Biasa kita ketika anak-anak berdiskusi melakukan sebuah kerja secara berkelompok, maka di sana kita pendidik menuntut untuk memberikan tugas kepada siswa agar siswa memberikan laporan atas apa yang dikerjakan di dalam kelompok itu sendiri. Yang kelima adalah hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Semisal mata pelajaran kewirausahaan. Ketika pendidik memberikan tugas praktik yang nantinya diharapkan ada hasil karya, maka hasil karya yang dimaksud di sini ini akan menjadi sebuah bahan portofolio. Misalkan kita membuat lukisan, membuat sebuah kaligrafi, membuat mungkin kita praktik memasak, karya hasil dari karyanya itu apakah menjadi bahan portofolio? Bisa. Nah, nanti caranya bagaimana? Kita dokumentasikan. Dokumentasikan dalam bentuk gambar. Kita dokumentasikan dalam bentuk video. Yang keenam adalah karya seni.
Itu ada kaitannya berurusan. Jadi karya seni baik itu seni apa namanya? Seni lukis, seni suara, seni gerak. Nah, ini juga menjadi bahan yang nantinya menjadi bahan kita susun dalam bentuk portofolio. Yang keempat adalah pengalaman siswa yang dideskripsikan secara tulis, lisan, maupun didramakan. Semisal kita melaksanakan sebuah eduwisata. Jadi ketika kita melakukan sebuah eduwisata, laporan pengalaman perjalanan, laporan kita melakukan sebuah pengamatan di sebuah objek wisata atau objek-objek tertentu, maka pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh siswa ini bisa dibuat sebuah laporan secara tulis, lisan maupun dalam bentuk drama yang itu kemudian dikemas menjadi sebuah portofolio. Coba kita lihat di sini. Ini adalah contoh-contoh portofolio siswa di sekolah yang mungkin dalam saat ini itu kita kemas dalam bentuk manual. Jadi ada karya-karya siswa yang memang dipajang di dinding kelas, kemudian ditempelkan di dinding di kelas, atau juga bisa disimpan dalam bentuk file-file, atau bisa juga dalam kurun waktu tertentu di akhir pembelajaran dipamerkan. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk portofolio siswa di sekolah. Tetapi yang kita lihat di sini adalah portofolio yang didokumentasikan atau disimpan secara manual. Ya, bagaimana kita mengelola portofolio? Kita lihat di sini. Ya. Lah, kita lihat. Ini adalah gambaran dari portofolio siswa yang mungkin kita simpan secara manual. Tidak menutup kemungkinan seiring dengan perubahan cuaca, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan mungkin fasilitas kelas kita rusak, maka ini akan juga berpengaruh terhadap dokumentasi portofolio anak didik kita. Coba kita lihat bagaimana kita bayangkan kalau kelas kita rusak. Tentunya di sini juga akan berpengaruh pada dokumentasi portofolio yang ada di dalam kelas itu sendiri. Bahkan dalam kurun waktu tertentu, mohon maaf dalam tanda kutip di sini, portofolio siswa, karya-karya siswa yang dijadikan portofolio itu bisa saja nanti digudangkan seperti itu. Akhirnya itu juga kurang kebermanfaatan bagi kita semua, baik bagi guru maupun peserta didik. Termasuk portofolio yang disimpan di perpustakaan. Nah, ini kita lihat sehingga anak-anak juga mungkin akan kesulitan mencari portofolio yang akan dijadikan sebagai sumber bahan sumber belajar.